Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu dengan mengucapkan basmalah. Ayo berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran pada hari ini dilancarkan, kemudian kita dimudahkan untuk menyerap ilmunya ya. Amin. Bagaimana kabar adik-adik semua? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Sudah semangat semua ini ya? Sudah. Sudah sarapan? Belum. Nanti kan ada istirahat pertama ya, nanti makan. Nah, minggu kemarin kan kita sudah belajar simetri lipat dan simetri putar sama Bu Feni ya. Iya, Bu. Sudah paham kan ya kemarin ya? Sudah, Bu. Nah, sebelum kita langsung ke materi, kita speaking terlebih dahulu. Ini untuk meningkatkan daya konsentrasi kita semua ya. Mau? Mau. Nah, Ibu contohkan seperti ini. Konsentrasi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Paham? Ibu ulangi lagi ya. Ya. Jadi ada 12 gerakan. Ibu perlambat. Konsentrasi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ini belum konsentrasi semua ini ya. Diulang ya. Yang paling lambat temponya. Konsentrasi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ulang. Konsentrasi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, sudah konsen semua ya? Nah, hari ini kita akan mempelajari yang namanya pengukuran dan penaksiran. Nah, pengukuran dan penaksiran ini tujuan pembelajarannya itu yang pertama memilih alat ukur sesuai dengan benda yang diukur. Kemudian yang kedua itu menaksir panjang dan berat benda, lama kegiatan sehari-hari, dan memeriksa hasil taksirannya dengan alat ukur. Jadi dalam pembelajaran penaksiran dan pengukuran ini diharapkan siswa dapat memilih yang namanya alat ukur, kemudian dapat memperkirakan atau menaksir yang namanya benda-benda yang diukur. Nah, kemudian yang pertama ada pengertian pengukuran sama penaksiran. Yang pengertian pengukuran dibaca Mbak Feni. Pengukuran adalah persatuan besaran, dimensi atau kapasitas, biasanya terhadap suatu standar atau satuan ukur. Iya, pintar. Jadi di sini pengukuran adalah persatuan besaran, dimensi atau kapasitas yang biasanya terhadap suatu standar atau satuan ukur. Persatuan besaran itu misalnya Mbak Feni ingin mengukur yang namanya panjang buku. Nah, panjang buku itu diukur memakai alat apa biasanya? Pakai alat apa, yuk? Penggaris. Iya, penggaris, pintar. Jadi ketika kita ingin mengukur sesuatu, misalnya panjang buku. Panjang buku ini kita ukur menggunakan penggaris. Nah, penggaris itu merupakan alat ukur yang umum, alat ukur yang biasa digunakan oleh semua orang dan semua orang juga tahu. Nah, itu yang dinamakan pengukuran. Jadi pengukuran itu kesimpulannya
Besaran itu merupakan penentuan besaran suatu benda yang diukur menggunakan alat ukur tertentu, misalnya penggaris, kemudian meteran, kemudian timbangan, dan waktu atau jam. Nah, yang pertama dibuka halaman 82. Itu ada poin 1, memilih alat ukur yang sesuai. Kemudian poin A-nya, meteran sebagai alat ukur panjang. Di situ bisa dilihat ya. Dilihat ada gambar meteran kain, kemudian meteran sapu dan meteran roll. Nah, Mbak Erni bisa dibaca itu kegunaan khususnya. Meteran pita dapat digunakan untuk mengukur lingkar pinggang dan kepala. Kemudian yang kedua, meteran roll. Meteran roll digunakan untuk mengukur benda yang cukup panjang. Ya, kemudian Meteran saku dipakai mengukur panjang meja. ya, pintar. Jadi meteran pita itu yang seperti ada di gambar, mungkin kalian semua sudah pernah lihat ya, kalau ada penjahit atau tukang jahit itu biasanya menggunakan meteran kain seperti ini ketika mengukur kainnya. Kemudian kalau meteran roll itu digunakan untuk mengukur panjang halaman, panjang ruang kelas, panjang lapangan, itu biasanya digunakan oleh tukang kayu. Kemudian kalau meteran saku itu untuk mengukur panjang meja, itu biasanya digunakan oleh tukang bangunan. Nah, yang poin B itu ada timbangan sebagai alat ukur berat. Nah, di situ ada gambar, diamati ya. Itu ada timbangan beras, timbangan badan, timbangan kue, timbangan gantung, timbangan warung, neraca. Nah, ini semua timbangan ini digunakan untuk mengukur berat. Nah, tetapi beratnya itu disesuaikan sesuai dengan timbangannya. Misalnya ya gambar A, timbangan beras itu biasanya digunakan untuk menimbang yang beratnya itu lebih hingga 50 kilo, yaitu beratnya berarti maksimalnya itu 50 kilo. Kemudian yang timbangan badan. Nah, timbangan badan ini biasanya digunakan oleh kita semua. Adik-adik pasti kan sudah pernah nimbang ya? Sudah, Bu. Nah, itu biasanya memakai timbangan ini, timbangan badan. Itu maksimalnya paling hanya 100 kilo. Kemudian kalau timbangan kue itu lebih kecil ya. Itu maksimalnya cuma 15 kilo. Dan yang lain itu bisa dibaca sendiri ya, adik-adik ya. Iya, Bu. Nah, yang ketiga itu ada jam sebagai alat ukur waktu. Nah, ketika kita berangkat sekolah, kemudian kita bangun pagi, itu pasti yang pertama kita lihat adalah jam. Nah, jam ini sebagai alat ukur waktu. Nah, jam itu dibagi menjadi dua, yaitu jam analog dan jam digital. Nah, jam analog itu biasanya yang ada jarumnya, seperti yang ada di belakang kelas itu namanya jam analog. Kemudian yang jam digital itu biasanya memakai angkanya berubah-ubah seperti pada gambar seperti ini. Ini biasanya Dede sudah pernah lihat ya? Iya. Ya. Nah, sekarang ini ada soal latihan
Yang pertama, kita kerjakan bareng-bareng dulu ya. Iya, Bu. Yang pertama, Eka mempunyai pita sepanjang 3 meter. Alat ukur apa yang digunakan untuk mengukur panjang pita tersebut? Eka mempunyai pita sepanjang 3 meter. Meteran. Meter. Kemudian Dian pergi ke pasar selama 2 jam. Dengan alat ukur apa Dian mengetahui kepergiannya? Waktu. Waktu berarti memakai alat ukur apa? Jam. Jamnya bisa analog atau digital. Kemudian seorang pedagang ingin menimbang sekarung beras. Jenis timbangan apakah yang ia perlukan? Timbangan beras. Kemudian kita lanjut ke penafsiran. Mbak Erni silakan dibaca penafsiran. Penafsiran adalah memperkirakan tinggi suatu pohon, lebar sebuah sungai, jarak perjalanan dan mengukur suatu benda. Iya. Penafsiran adalah memperkirakan. Berarti kita kira-kira memperkirakan berapa sih lebar sungai itu, berapa sih tinggi pohon itu. Yang pertama itu menaksir panjang benda. Nah, menaksir panjang benda itu ketika panjang benda itu lebih dari 5 mm, itu nanti kita bulatkan menjadi 1. Dan ketika panjang benda itu kurang dari 5 mm, itu dibulatkan menjadi 0. Paham ya? Contoh, misalnya kita mengukur panjang buku. Panjang buku itu 20 lebih 3 mm. Artinya dibulatkan menjadi berapa? Panjang buku 20 cm lebih 3 mm. Berarti karena panjangnya lebihnya 3 mm, artinya kan kurang dari 5 mm. Jadi kita bulatkan menjadi 0. Jadi panjang bukunya 20 cm. Paham ya? Paham? Nah, kemudian ini kan panjang benda. Kita ke berat benda. Kemarin kan sudah dijelaskan ya, satuan meter, milimeter, kemudian kilogram, gram itu sudah jelaskan kan? Iya, sudah, Bu. Ya, sudah. Ini berarti hanya melanjutkan. Kemudian yang menaksir berat benda. Benda itu, kalau berat itu satuannya biasanya kilogram dan on. Sama dengan menaksir panjang benda. Ketika kelebihan pengukuran kurang dari 5 ons, dibulatkan menjadi 0. Kurang dari 5 ons, dibulatkan menjadi 0. Nah, yang kedua, kelebihan pengukuran lebih dari atau sama dengan 5 ons, dibulatkan menjadi 1. Berarti kalau lebih dari 5 ons dibulatkan 1, kalau kurang dari 5 ons dibulatkan menjadi 0. Contohnya, berat 1 karung
tepung terigu itu 5 kilogram lebih 7 ons. 7 ons itu lebih atau kurang dari 5? Lebih. Kalau lebih berarti kita bulatkan menjadi 1. Jadi berat tepung terigu kita bulatkan menjadi 6 kilogram. Paham ya? Nah, yang terakhir itu menaksir lama kegiatan atau waktu. Waktu hampir sama dengan berat sama panjang, tapi bedanya waktu itu kan 1 jam 60 menit. 1 menit 60 detik. Iya, pintar. Nah, maka pembulatan waktu biasanya itu adalah setengah jamnya, yaitu atau 30 menit. Misalnya, kelebihan waktu kurang dari 30 menit dibulatkan menjadi 0. Kemudian yang lebih dari sama dengan 30 menit dibulatkan menjadi 1. Sama ya. Bedanya hanya pada satuannya. Contoh, lama pengerjaan tugas itu 1 jam 10 menit. Nah, 10 menit ini kurang atau lebih dari 30 menit? Kurang. Berarti kalau kurang kita bulatkan menjadi 0. Jadi lama pengerjaan tugas sama dengan 1 jam. Paham ya? Paham. Di sini sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada ya. Jadi intinya, Ibu tekankan lagi, pengukuran itu merupakan penentuan besaran suatu benda yang akan diukur dengan suatu alat ukur. Tadi pengukuran ada apa saja? Meter sebagai pengukuran panjang. Kemudian pengukuran berat ada timbangan. Pengukuran waktu ada jam. Kemudian penaksiran. Penaksiran itu merupakan kira-kira atau perkiraan. Penaksiran itu merupakan perkiraan. Jadi tadi kan ada penaksiran apa? Panjang. Kemudian berat. Kemudian waktu. Intinya kalau penaksiran itu ketika lebih dari atau sama dengan itu dibulatkan menjadi 1. Ketika kurang dari itu dibulatkan menjadi 0. Nah, silakan dibuka halaman 90. Itu nanti dikerjakan di rumah sebagai PR. Ya, nanti minggu depan dikumpulkan kita koreksi bersama-sama. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak. Nah, berhubung jamnya sudah mau selesai,
Ibu akhiri sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.